Halo teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi Mimin hadir di peranda Anda semua. Semoga cerita kali ini bisa menghibur teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, kita gaspol. Episode 75. Sampai di dalam rumah, Twins D berlarian ke sana kemari seperti di waktu pertama kali diajak kemari. Twins D mencari posisi yang enak untuk berfoto. Nanti akan gue pasang di IG gue, pasti viral. Celote Dina. Wih, enak aja. Jadi istri Sultan. Lihat itu nyonya bos malah asik duduk santai di sana. Tunjuk Dona. Woi nyonya, gila kalau begini mah gue mau jadi istri Sultan. Kenalin dong temannya Om Alex. Yang sama kayaknya dengan dia, ucap Dina halu. Bang Randy mau lu kemanakan Dina? Mau digorok lu? Coba aja lu minta diajak ke rumahnya gitu. Siapa tahu dia anak orang tajir. Kan ada jaminan bisa ikut kaya. Jawab Dona. Kan yang kaya orang tuanya sayang. Jangan pernah banggakan kekayaan orang tua. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka akan merugikan kita sendiri. Jadi biarkan Randy tunjukkan kemampuannya sendiri dan jangan pernah bangga punya pacar anak orang kaya. Jenny memberitahukan semua itu pada mereka. Karena memang benar. Jangan pernah mengandalkan harta orang tua, maka kamu tidak bisa jadi orang sukses. Karena harta itu hanya titipan Allah. Lalu bagaimana kalau seandainya harta orang tua kita habis? Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak mau berusaha dengan kemampuan kita sendiri? Iya Bu, siap, ucap Dina. Kalau gue mah masih tetap mengarep Babang Ronald. Dia sudah mapan, rajin, gaji pastinya juga lumayan. Hehehe. Dona masih berharap sama Babang Ronald. Resiko pekerjaannya juga besar. Dia orang yang paling sibuk di antara para karyawan lainnya. Tenaga dan pikirannya harus selaras dan tubuhnya harus fit. Gue sudah lihat sendiri bagaimana sibuknya Pak Ronald jadi asisten Om Alex. Jenny menceritakan bagaimana kesibukan Ronald di kantor. Bahkan meski di luar kantor dia dibutuhkan juga. Harus siap siaga. Jadi makin cinta dan sama Babang Ronald. Dengan pekerjaannya saja dia sangat bertanggung jawab. Pasti dia juga sangat bertanggung jawab dengan keluarga. Ucap Dona. Belum tentu dodol. Yang ada waktunya buat lu akan berkurang karena jadwal kerja yang padat. Jawab Dina. Dulu kan si bosnya masih jomblo. Semua jomblo. Tapi sekarang bis killernya akan sudah sold out. Dan gue yakin kalau Om Alex akan mengerti kalau asistennya juga butuh privasi. Kata Dona kemudian. Lu benar Don. Gue akan coba bicara pada Om Alex. Untuk memberi libur pada Pak Ronald supaya bisa segera dapat pacar. Dan mengurus kepentingan pribadinya juga. Jenny setuju dengan pemikiran Dona ini. Minuman dan cemilan juga sudah datang. Mereka makin ngaco ngobrolnya. Baru setelah duhur, ketiga gadis cantik tersebut pindah ke kolam renang. Hari berlalu begitu cepat. Hari ini adalah hari di mana sidang terakhir perceraian Joshua dan Yolanda. Setelah pulang, ujian Jenny berangkat ke tempat sidang. Dia langsung mencari Joshua yang sedang berbincang dengan pengacara. Sementara Yolanda baru datang bersama Jason dan pengacara mereka. Jessica tidak bisa ikut karena harus magang, jadi cuma Jesslyn saja yang ikut. Pak Bun, belum dimulai sidangnya. Tanya Jenny. Sebentar lagi saya. Bagaimana sudah selesai ujiannya? Joshua memeluk putrinya dengan erat.
dan mengajaknya untuk duduk. Joshua juga memanggil pengacara mereka. Bagaimana Tuhan usul saya tadi? Kalau Tuhan akan mengikhlaskan semua harta itu pada mereka, keenakan si pengkhianat tersebut menikmati dengan bebas hasil jerih payah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau lagi mengurus perusahaan itu, lebih baik saham milik Tuhan diserahkan ke Nona Jenny. Beliau sangat berhak. Pokoknya kita ambil dulu perusahaan tersebut. Untuk perkembangan selanjutnya nanti kita bicarakan setelah sidang. Saya yakin Nona Jenny bisa mengurusnya. Apalagi suaminya orang berpengaruh di kota ini. Pengacara Joshua tetap menyarankan mengambil alih hak yang harus menjadi milik Joshua. Karena dia sudah tahu terlalu banyak berkorban. Anda benar Pak Andi. Saya masih memiliki putri yang paling berhak atas semua milik saya. Oke, saya setuju. Kita harus berjuang sampai akhir. Enak sekali mereka bersenang-senang di atas kerja keras saya, jawab Joshua. Semua sudah hadir. Sidang segera dimulai. Bukti-bukti perselingkuhan dan penipuan Yolanda sudah lengkap dan sangat akurat. Hari ini mereka memperebutkan harta Gonogini dan keputusan sidang terakhir. Setelah diskusi yang sedikit alot karena ada beberapa tambahan dari pengacara Joshua, akhirnya hakim memutuskan kalau Joshua dan Yolanda resmi bercerai. Pembagian harta Gonogini juga diumumkan. Kalau Yolanda hanya mendapatkan rumah yang selama ini mereka tempati beserta isinya. Sementara perusahaan itu sepenuhnya milik Joshua. Untuk masalah hutang Joshua kepada Jason sudah dibayar lunas setiap bulannya, bahkan selama ini. Jason sudah ikut menikmati hasil pembagian dividen. Tapi mulai hari itu, saham atas nama Jason juga sudah diambil alih kembali. Yolanda tidak terima akan hal itu. Dia tetap akan meminta perusahaan tersebut menjadi miliknya. Karena dia berseru keras telah berjuang membangkitkan lagi perusahaan Joshua yang hampir bangkrut dulu. Maaf Nyonya, keputusan kami adalah mutlak. Harta yang Anda tuntut tadi memang bukanlah hak Anda maupun Tuan Jason. Karena Tuan Joshua sudah mengembalikan semua hutang piutang itu. Kalau Anda keberatan, silakan melakukan banding. Sidang saya tutup. Tok, tok, tok. Keputusan sudah diputuskan secara adil. Joshua sangat lega akan hal itu. Dan dia akan menyerahkan perusahaan tersebut pada Jenny. Karena dia bisa bangkit bukan karena uang bantuan jasa. Tapi semangat dia yang ingin membuktikan bahwa Jenny bukanlah anak pembawa sial. Tapi pembawa kebahagiaan untuk mereka. Hak asuh Jenny juga dimenangkan oleh Joshua. Selamat Pak, akhirnya sudah deal. Dan semoga Papa dan Bunda bahagia. Jenny juga doakan Bunda bisa segera hamil. Bisik Jenny ke Yulia. Perempuan setengah baya itu tersenyum malu. Karena apa yang Jenny bisikan tadi memang terjadi. Dirinya sedang hamil muda. Usia kandungan baru berumur 2 minggu. Terima kasih nak. Bunda juga mau sampaikan itu ke Papa. Sebagai hadiah hari ini, kamu sudah ngomong duluan. Bisik Yulia ke Jenny. Jenny membelalakan matanya dan tersenyum lebar. Dia memeluk ibu sambungnya dengan erat. Kalian harus segera mensahkan pernikahan kalian secara negara untuk menguatkannya demi adikku. Mereka masih berbisik lirih. Joshua masih berbincang dengan pengacaranya waktu mereka daling sedang berbisik dan tersenyum lucu. Lelaki parubaya itu penasaran juga akhirnya. Joshua mendekati kedua perempuan kesayangannya itu. Apa sih yang Bunda dan Jenny bicarakan? Sepertinya seru. Kepo Joshua. Papa kepo saja Nanti di rumah biar Bunda yang mengatakannya. Tidak di sini, nanti ada yang iri. Ucap Jenny sambil cengengesan saja mengerjai Joshua.
Episode 76. Joshua makin penasaran dengan apa yang dibicarakan kedua perempuan kesayangannya itu. Apalagi mereka cuma bisik-bisik saja. Kemesraan keluarga baru tersebut juga disaksikan dengan jelas oleh Yolanda. Hatinya merasa panas. Dulu dia juga pernah merasakan diperhatikan seperti itu oleh Joshua setelah anak pertamanya lahir. Joshua mulai membuka hatinya pada Yola. Ketika Jessica sudah lahir, melihat bayi mungil yang lucu dan imut, hati Joshua tersentuh dan mau mengakui Jessica sebagai anaknya. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Jessica memang bukan anak kandungnya. Sial, kalian tidak boleh bahagia di atas penderitaan gue. Lihat saja nanti, Josh. Kebahagiaan itu tidak akan lama kalian dapatkan. Yang ada cuma pertengkaran dan tangisan seperti kita dulu. Yola tersenyum miring dan misterius. Pandangan itu tak luput dari pandangan Jenny. Sebenarnya dia ingin menyapa ibu kandungnya itu. Tapi melihat dari senyum dan tatapan permusuhan serta bau-bau rencana yang terselip, Jenny mengurungkan niatnya itu. Gue tidak akan membiarkan mama menyakiti papa lagi. Sudah cukup mama mengkhianati dan menjadikan papa budaknya. Sekarang giliran papa bahagia dengan istri barunya, batin Jenny. Dia segera mengajak papa dan bunda Yulia pulang ke rumah. Karena akan ada kejutan yang mereka siapkan untuk papa Josh. Pulang saja yuk, di sini hawanya panas. Ajak Jenny mengalihkan perhatian Joshua yang penasaran itu. Ya sudah, memang para wanita yang menang. Pak sopir nurut saja. Oh ya Jane, kamu bawa mobil apa diantar? Tanya Josh. Biasa naik si merah pak, lebih enak naik motor daripada mobil. Sering macet, ucap Jenny. Mereka akan berangkat ke rumah Yulia, tapi Alex menelponnya. Sayang, kamu di mana? Di pengadilan, Bi. Mau ke tempat bunda. Jawab Jenny. Ke kantor ya sayang. Aku lemes nih. Tadi Ronald yang menggantikanku meeting. Rasanya pengen rebahan saja hawanya. Kepalaku pusing. Oke, aku ke sana sekarang. Dan dibawakan apa nih? Untuk makan siang. Pasti kamu belum makan. Tanya Jenny. Apa saja, tapi maunya yang seger ya. Buah seger atau yang dingin-dingin. Siap suami, canda Jenny. Jenny menghampiri Joshua dan bundanya yang sudah masuk ke dalam mobil. Pak Bun, maaf, Jenny harus ke kantor Om Alex. Dia meminta Jenny ke sana. Ada yang penting katanya. Ucap Jenny. Ya sudah, hati-hati di jalan, jangan ngebut. Yulia memperingati Jenny supaya tidak ngebut di jalan. Iya bun, dan semoga sukses surprise-nya. Jenny mengerlingkan matanya menyemangati misi bunda Yulia. Yulia mengangguk paham dan mengacak rambut Jenny. Yolanda meminta Jason menyuruh anak buahnya mencelakai Jenny di jalan. Dia pikir kalau Jenny celaka, hidup Joshua akan hancur. Jason, suruh anak buah lu yang geng motor itu menghadang dan menabrak bocah badung itu. Gue yakin hidup Joshua akan hancur dan dia akan gila mendengar anak kesayangannya celaka. Pinta Yolanda. Jason mengangguk dan menghubungi Jamal, ketua geng motor, untuk mencelakakan Jenny. Mereka mengirim foto motor beserta plat nomor si merah. Sudah, gue sudah hubungi si Jamal. Jawab Jason. Mereka tersenyum puas dan segera meninggalkan tersebut. Jenny di tengah perjalanan tiba-tiba diikuti oleh beberapa motor tak dikenal. Motor-motor itu terus mengikutinya, bahkan berusaha menyalip.
terjadi aksi salib menyalip antara si merah dan motor-motor itu. Untung perusahaan Alex sudah dekat. Jadi dengan segera Jenny menambah gas motornya dan berbelok ke arah kantor Alex dan parkir di parkir khusus. Jenny menghembuskan nafasnya dengan lega karena sudah lepas dari para penguntit itu. Siapa mereka? Sepertinya gue belum pernah melihat geng motor itu. Mana pesanan Om Killer? Om suami belum kebeli lagi. Lalu Jenny akhirnya menuju ke dalam. Memutuskan untuk menemui Alex dulu, barulah pesan lewat delivery order. Dia tidak lapor ke resepsionis tapi langsung menuju ke lift. Langkahnya terhenti oleh panggilan Jessica. "Hei, bocah sial. Ngapain lu kemari? Mau menggoda bos gue lagi?" Sentak Jessica dari arah belakang. "Kalau iya kenapa?" ucap Jenny dengan santai. Mau memencet tombol di lift tapi segera dihadang Jessica. "Hei, ini lift khusus bos. Enak saja mau lewat sini. Gue laporkan satpam lu biar diusir." Sinis Jessica. "Tapi Mbak Jessica yang cantik dan seksi. Gue kemari atas permintaan bos lu. Jadi jangan halangi jalan gue. Dipecat tahu rasa lu. Gak bisa lulus kuliahnya lu." Sindir Jenny. Mau mencat gue? Tidak mungkin ya. Asal lu tahu Mr. Daniel itu calon suami gue. Jadi mana bisa mau mencat gue? Jawab Jessica dengan sombongnya. Saat itu ponsel Jenny berdering. Ada panggilan dari Alex. "Sayang, kamu di mana? Lama sekali," ucap Alex dari balik telepon. "Ada di depan lift. Perusahaan kamu sayang. Tapi calon istrimu yang bernama Jessica menghalangiku. Katanya aku kesini cuma mau menggoda kamu," jawab Jenny dibuat kesal. "Tunggu di sana, aku turun sekarang," ucap Alex, kemudian sambungan telepon ditutup. Mau tahu siapa yang telepon barusan? Ejek Jenny. Sekarang dia sudah berani mengejek Jessica. Bukan karena apa, ini demi rumah tangganya. "Cih, besar kepala," sahut Jessica. "Sekarang lu telepon saja Tuan Daniel. Suruh ke sini. Gue ada perlu nih," sindir Jenny. "Enggak. Yang ada lu akan menggodanya. Dan asal lu tahu, Daniel itu tidak level dengan lu. Lebih baik lu pulang dan ngempeng tuh ke nyokap baru lo yang sok alim itu." "Cih, pelakor saja bangga," sinis Jessica. "Oh ya? Terus bagaimana dengan Yolanda, mama kandung kita? Dia tidak cuma pelakor tapi juga penipu, pembohong dan suka selingkuh. Apa lu bangga akan hal itu? Dan lu sekarang juga mau mengikuti jejaknya?" Ucap Jenny serius sekarang. "Apa maksud lu? Gue bukan pelakor. Daniel memang calon suami gue," jawab Jessica. "Mau jadi istri keberapa lu? Asal lu tahu Mr. Daniel itu sudah menikah. Dan jangan lu ganggu hubungan mereka," tegas Jenny. "Menikah? Asal lu tahu Daniel memang mau menikah, tapi dengan gue," ucap Jessica dengan pede. Saat itu pintu lift terbuka. Alex muncul dengan muka kusut. Sepertinya memang sedang sakit. "Ya Allah, Bi, kenapa mukanya kusut begitu?" cemas Jenny. Dia meletakkan punggung tangannya di dahi Alex. "Masya Allah, panas banget," ucap Jenny. Alex menariknya masuk ke dalam lift. Semua itu disaksikan langsung oleh Jessica, yang hanya bisa melongo melihat Alex memeluk Jenny dari dalam sana sebelum pintu lift tertutup sempurna.